Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Sehat ya? Hari ini kita akan belajar bersama saya Ustazah Isti di tema yang kedua, menerangi tumbuhan dan hewan. Masih dalam tema yang kedua ya, manfaat hewan bagi kehidupan manusia. Nah, berikut adalah tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pembelajaran hari ini. Ada 6 poin ya, bisa dicermati. Lanjut ya nak. Nah, Benny sedang membaca majalah tentang harimau. Harimau adalah salah satu hewan buas. Tempat hidupnya di hutan belantara. Jumlah harimau di dunia semakin berkurang, maka harimau termasuk binatang yang dilindungi. Ternyata di majalah itu juga terdapat dongeng yang bercerita tentang harimau. Nah, seperti apa dongengnya? Kita baca sama-sama ya. Oh ya, untuk bisa membaca dongeng dengan baik, hal-hal yang harus kita perhatikan misalnya adalah intonasi ya. Intonasi kita harus jelas, kemudian mimik wajah juga harus tepat ya. Ya, kita baca sama-sama. Kisah petani dan anak harimau, pengarang anonim. Di sebuah desa di Pulau Jawa tinggallah seorang kakek. Ia terkenal baik hati dan ramah. Namanya Kimau Laya. Para warga desa sangat segan dan mengagumi beliau. Sifatnya yang arif dan bijaksana sering dijadikan tempat bertanya ketika ada perselisihan. Suatu hari, Kimau Laya pulang dari sawah. Di tengah-tengah perjalanan menuju rumahnya, Kimau Laya terhenti oleh suara yang didengarnya. Ia pun mencari dari mana suara itu berasal. Dia menemukan sebuah lubang jebakan. Dilihatnya ada 3 ekor anak harimau yang terjebak dan tidak bisa keluar. Melihat bahwa binatang yang dia temukan bisa membahayakannya, dia pun tertegun sejenak. Setelah beberapa saat terpaku, Kimau Laya dapat menahan rasa takutnya. Aku percaya bahwa kebaikan pasti akan dibalas dengan kebaikan pula. Kemudian dikeluarkannya satu persatu anak harimau itu. Setelah semua terangkat, dia pun naik keluar dari lubang itu. Baru saja dia sampai di atas, tiba-tiba dari semak belukar keluar seekor harimau yang sangat besar. Harimau itu adalah induk dari 3 anak harimau yang dia tolong. Kimau Laya pun gemetar dan berkeringat dingin. Namun, dia mencoba mengendalikan rasa takutnya. Ia hanya pasrah pada kehendak Sang Pencipta. Harimau itu mendekatinya sambil mengendus-endus Kimau Laya. Lalu dia pergi membawa anak-anaknya. Konon setelah kejadian itu, Kimau Laya dan harimau menjadi sahabat. Harimau itu sering menunggui Kimau Laya ketika di sawah dan menjaganya dari bahaya hewan-hewan buas. Dan apa yang diyakini Kimau Laya terbukti bahwa kebaikan pasti dibalas dengan kebaikan pula. Nah, tadi sudah kita baca cerita tentang kisah petani dan anak harimau. Dari dongeng tersebut, kira-kira pesan apa yang dapat kita ambil dari cerita tersebut? Ada yang tahu nak? Ya, pesan yang dapat kita ambil dari dongeng tersebut adalah bahwa tadi ya, kebaikan pasti akan dibalas dengan kebaikan pula. Jadi teruslah berbuat baik ya. Lanjut. Sore hari,
Benny memasukkan ayam-ayamnya ke kandang. Ia menemukan beberapa telur di dalam kandang. Ia sedang berpikir bagaimana jika telur itu ia simpan dalam beberapa tempat. Ya, kita bantu Benny ya untuk menyelesaikan masalahnya. Nah, di sini ayam-ayam Benny ada yang bertelur. Hari ini Benny mengumpulkan telur-telur ayam di kandang. Ia mengumpulkan 20 telur. Gambarlah telur pada kotak yang tersedia. Tapi kita pakai huruf saja ya. Nah, kita pakai angka saja ya. Jika telur ia simpan dalam 5 kotak, berapa isi telur pada setiap kotaknya? Nah, berapa ya? Kalau semua telur dikumpulkan itu ada 20 telur. Kemudian Benny itu menyimpannya dalam 5 kotak. Nah, kita coba ya. Dalam setiap kotak ada misalnya 4 telur ya. Jadi ini caranya kita bagi menjadi 5 kotak dulu. Kotak pertama, kedua, ketiga, keempat, 5. Seperti ini. Jadi misalnya dalam kotak ada 4 butir telur. Kotak pertama ada 4 butir telur, kotak kedua ada 4 butir telur, kotak ketiga ada 4, kotak keempat ada 4 juga, kemudian kotak kelima ada 4 juga. Ini caranya bagaimana? Caranya menggunakan pembagian seperti yang kemarin ya, seperti yang sudah kita pelajari dalam tema 1, 20 dibagi 5 ada 4 butir telur dalam setiap kotaknya ya. Jika telur disimpan dalam 5 kotak, maka setiap kotak isinya adalah 4 butir telur. Misalnya kita jumlahkan ya, ini 4 ditambah 4 ditambah 4 ditambah 4 ditambah 4. Hasilnya adalah berapa? 20 ya. Iya, ini adalah 20. Kita dapat menuliskannya dalam tambang bilangan. 5 dikali 4 sama dengan 20. 5 ini dari mana? 5 ini dari tadi banyak kandangnya. Banyak kandangnya kan tadi ada 5. Ada 5 banyak kandangnya. Jadi 5 ditulis dulu. 5 dikali 4. 4 ini banyak telur dalam setiap kotak. Oh ya, kotak ya nak ya, bukan kandang, maaf. Ya. Ada 4 telur dalam setiap kotaknya. Kalau 5 ini adalah tadi banyak kotaknya. 4 ini banyak telurnya dalam setiap kotak. Jadi penulisan nama bilangannya yaitu 5 dikali 4. Jumlah kandangnya ditulis dulu, kemudian isi dari setiap kandang baru ditulis kemudian ya. 5 dikali 4 sama dengan 20 ya. Kalian bisa berlatih juga di halaman 78 sampai dengan 80 ya. Di situ ada soal yang bisa kalian coba kerjakan. Caranya sama seperti yang nomor 1 ini. Lanjut ya. Nah, berikut adalah suasana di dalam kelas Benny. Ya, hari ini di kelas Benny akan ada kegiatan bermain peran. Mereka akan memerankan dongeng anak gembala dan serigala. Anak gembala bertugas menjaga domba-domba yang diternakkan. Jika domba sudah besar, dapat dijual ke pasar ya nak ya. Ya, lanjut. Nah, berikut adalah dongengnya. Ada narator, kemudian ada tuan anak gembala, ada anak gembala, ada juga orang kampung 1, orang kampung 2. Narator itu apa? Narator itu orang yang membacakan
narasi cerita ya. Yuk kita baca sama-sama. Nanti kalau kalian di rumah ada teman, bisa kalian coba praktekkan ya bermain peran ini ya. Anak gembala dan serigala. Narator. Seorang anak gembala selalu menggembalakan domba milik tuannya di dekat hutan yang gelap dan tidak jauh dari kampungnya. Suatu hari, dia menggembalakan domba di dekat hutan. Dia merasa terhibur dengan memikirkan berbagai macam rencana apabila dia melihat serigala. Dia teringat ucapan tuannya. Tuan anak gembala, apabila kamu melihat serigala datang dan menyerang domba, kamu harus berteriak memanggil bantuan. Orang sekampung akan datang membantumu. Demikian adalah kata tuan anak gembala. Kemudian narator. Anak gembala itu berpikir bahwa akan terasa lucu apabila dia pura-pura melihat serigala dan berteriak memanggil orang-orang. Anak gembala itu berlari ke arah kampungnya dan berteriak sekeras-kerasnya. Anak gembala berkata, "Ada serigala, tolong!" Kemudian narator, seperti yang dia duga, orang-orang kampung yang mendengarnya berteriak, cepat-cepat meninggalkan pekerjaan mereka dan berlari ke arah anak gembala tersebut untuk membantunya. Orang kampung satu, "Di mana serigalanya? Di mana?" Orang kampung dua, "Apa serigala itu melukaimu? Di mana serigala itu sekarang?" Kemudian anak gembala berkata, "Hahaha, kalian semua tertipu. Tidak ada serigala di sini." Kemudian orang kampung tiga menjawab, "Rupanya kamu telah menipu kami semua." Beberapa hari kemudian, anak gembala itu kembali berteriak meminta tolong. Tolong, ada serigala, tolong, serigala memakan domba." Orang kampung satu bertanya, "Mana serigalanya? Tidak terlihat serigala di sini." Anak gembala kembali menjawab, "Hahaha, memang tidak ada serigala. Aku langsung saja berteriak minta tolong." "Hei, keberadaan serigala bukan untuk main-main. Kalau kamu berbohong terus, tidak akan ada yang percaya lagi padamu." Pada suatu sore, ketika matahari mulai terbenam, seekor serigala benar-benar datang dan menyambar domba yang digembalakan oleh anak gembala tersebut. Anak gembala itu berteriak minta tolong, "Serigala, tolong, ada serigala, tolong." Kemudian orang kampung satu berkata, "Anak gembala itu pasti bermain-main lagi." Orang kampung dua menjawab, "Dia tidak akan bisa menipu kita lagi." Iya, serigala itu akhirnya berhasil menerkam dan memakan banyak domba yang digembalakan oleh sang anak gembala, lalu berlari masuk ke dalam hutan kembali. Nah, demikian cerita dari anak gembala dan serigala. Kira-kira setelah membaca cerita anak gembala dan serigala tadi, pesan apa yang dapat kita ambil dari cerita tersebut? Ada yang tahu, Nak? Pesan apa yang dapat kita ambil? Nah, pesan yang dapat kita ambil adalah jujurlah dalam segala hal, karena kalau kita berbohong terus, tidak ada yang percaya lagi kepada kita. Jadi
kita harus jujur ya dalam semua hal, tidak terkecuali, semua harus jujur. Nah, hewan di sekitar kita memiliki ciri khas masing-masing. Kucing berkaki 4, berbulu dan bersikap manja pada tuannya. Kalau kelinci berkaki 4, jalannya melompat dan suka makan sayuran. Nah, bukan hanya hewan ya yang memiliki ciri-ciri, tapi manusia juga memiliki ciri-ciri, baik ciri fisik maupun sifatnya. Misalnya saja Penny. Penny memiliki sifat penyayang binatang. Edo memiliki sifat penolong karena suka membantu temannya. Nah, berikut adalah contoh dari sifat Edo. Dia lucu, ramah, penolong, dan juga rajin. Nah, sekarang coba ya anak-anak tuliskan 4 sifat dari 3 orang teman sekelasmu. Nah, kalian kan punya banyak teman ya nak ya di kelas ya. Kalian sebutkan 4 saja sifat dari setiap teman kalian. Kalian sebutkan 3 teman kalian, kemudian setiap teman kalian sebutkan 3 sifatnya. Seperti itu ini ya. Kalau itu tadi 4 sifatnya yaitu lucu, ramah, penolong, dan juga rajin. Nah, kemudian berikutnya, kanguru adalah binatang yang bergerak dengan cara melompat. Gerakannya cepat dan juga gesit. Kanguru adalah binatang yang tinggal di Australia. Kanguru binatang yang sangat penting bagi suku aborigin, yaitu suku asli Australia. Kulit, daging, dan tulang kanguru bisa digunakan oleh suku aborigin. Penny dan teman-teman di kelas 3 akan melakukan kegiatan olahraga. Mereka akan melakukan gerakan pelompat menggunakan tarian. Kanguru juga ini ya, hewan yang bergeraknya dengan cara melompat. Jadi kita bisa berlatih dari si kanguru ini ya. Nah, berikut adalah gambar Penny dan juga temannya yang sedang melompat menggunakan tali. Mereka bermain apa ini berarti? Bermain lompat tali. Ya, kalian bisa mencobanya di rumah ya nak ya, tapi harus dengan hati-hati ya. Nah, demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, semoga bermanfaat ya. Jangan lupa belajar. Nanti kalau ada kesulitan seperti biasa tanyakan saja kepada ustazah ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.